Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan sebuah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat syukur ini diajarkan langsung oleh Allah. Bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran kurang lebih 28 kali. Di antaranya yang kita sering baca di awal ayat surat seperti surat Al-Fatihah, Al-Kahfi, pasti diawali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di tengah ayat, yaitu seperti di surat Az-Zumar ayat 74. Wa qala alhamdulillahi sadaqana wa'adah ila akhirih. Kemudian kalau di akhir ayat seperti surat Az-Zumar pula di ujung paling akhir wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ini artinya bahwa kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita dianjurkan untuk menjadi abadan syakura, berterima kasih kepada Allah, sekaligus mempraktekkan atau membuktikan bukti rasa syukur kita, yaitu dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian selanjutnya marilah perbanyaklah pula kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat ini, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Sekaligus kita mengamalkan tuntunan sunnahnya agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan berikutnya khatib selalu berwasiat, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ridha Allah, supaya selamat dan sukses fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehubungan kita memasuki tahun baru tahun 2024 Masehi, maka khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul menjadikan umur yang barokah. Setiap pribadi kita pasti mengharapkan umurnya barokah. Setiap memasuki tahun baru, baik tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, pasti yang diharapkan adalah umur yang panjang dan barokah. Dan yang harus kita pahami yaitu bagaimana cara supaya umur kita penuh barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata barokah menurut istilah Arab yaitu ziyadatul khair, semakin lama semakin bertambah baik.
Semakin panjang usianya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita semakin mantap, takwa kita semakin meningkat, ilmu pemahaman Islam kita semakin banyak. Kemudian itulah yang disebut atau yang dimaksud dengan umur yang barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur, memberikan nikmat usia kepada kita yang cukup kepada kita, dan juga memberikan nikmat selamat, dilindungi dari segala macam musibah. Tujuannya supaya kita pandai bersyukur dan banyak beramal saleh. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam menyambut pergantian tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita punya persiapan, punya rencana, punya program, punya bekal amal yang banyak untuk dibawa menghadapi hari esok. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr yang saya bacakan tadi, ayat 10, ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan, setiap diri kalian mempersiapkan apa yang dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat hamba yang dicintai Allah, ada sebuah hadis. Hadisnya riwayatnya sahih, dan hadis ini membawa hikmah bagi kita. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Bakrah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Maka qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah menjawab, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, qala fa ayyun nasi syarrun? Maka dia bertanya lagi, lalu siapakah orang yang terburuk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah menjawab, orang yang terburuk adalah orang yang berumur panjang dan buruk pula amalnya. Dalam hadis ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Kita tingkatkan amal soleh, baik amalan badan maupun amalan harta. Apa amalan badan? Salah satu contohnya yaitu kita mengerjakan salat, rajin berjamaah, rajin ke masjid, rajin salat sunnah, rajin salat tahajud, rajin membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa ngaji, punya niat dan semangat untuk belajar mengaji. Selain itu, lidah kita, lisan kita selalu basah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ikut ke majelis taklim atau pengajian dan lain-lain. Itu contoh amalan badan. Kemudian sedangkan amalan harta seperti bayar zakat, menyumbang infak, sedekah, wakaf dan lain-lain, itu adalah salah satu contoh amalan yang bersifat harta. Dan itulah salah satu contoh manusia yang terbaik, manusia yang berupaya untuk meningkatkan takwanya dan keimanannya, sebagaimana firman Allah, liyazdadu ma'a imanihim, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanannya bersama dengan keimanannya pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun manusia yang terburuk, sabda Rasulullah tadi,
adalah manusia yang dipanjangkan umurnya tapi masih suka bermaksiat, masih penuh bergelimang dalam perbuatan dosa, malas untuk beribadah, malas datang ke masjid, tidak mau bertaubat dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, waspadalah kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini hanya numpang di bumi Allah. Dan kita diciptakan dan diizinkan hidup di muka bumi ini tujuannya adalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Setelah itu kita akan mati. Kemudian kita dihidupkan kembali. Pada saat itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya apa saja yang dilakukan semasa hidup di dunia. Digunakan untuk apa umur yang diberikan Allah kepada kita. Dan semua amal yang kita kerjakan akan terekam, telah tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Hal ini kemudian setelah itu dibukukan, dikumpulkan di dalam sebuah buku catatan khusus, sebagaimana Allah menegaskan di dalam surat Yasin yang sering kita baca, yaitu di ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Semuanya kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jamaah salat Jumat hamba yang dicintai Allah, jangan sampai kita menyesal ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti penyesalan orang-orang yang telah mati. Mereka selama hidup di dunia hanya menyia-nyiakan umurnya. Ketika hidup di dunia, setelah mati dia baru sadar, baru dia menyesal. Ketika mati barulah mereka menangis, merintih, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesal dahulu pendapatan, sesal di akhirat kemudian sudah tidak berguna lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an, banyak ayat yang menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang mati. Mereka minta ingin kembali ke dunia. Saya bacakan satu saja, mudah-mudahan bisa mewakili semuanya, yaitu surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Artinya, dan mereka berteriak di dalamnya. Yang dimaksud di sini ulama berbeda pendapat apakah di alam kubur atau di neraka. Yang jelas di dalamnya. Kemudian mereka berseru kepada Allah, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Kemudian Allah menjawab, "Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru bihi man tadakkar?" Allah menjawab, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir?" Kemudian di ayat berikutnya, "Wa ja'akumun nadhir," dan bukankah telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan, yaitu para rasul. Kemudian diteruskan oleh para ulama, para kiai, para muballigh, para ustadz. Maka Allah terakhir menegaskan, "Fadhuqu fama lidzalimina min nasir." Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari
mumpung kita masih ada sisa umur. Perbanyaklah amal soleh, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan cara melaksanakan amal kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindari perbuatan maksiat, karena maksiat dapat mengurangi, maksiat dapat menurunkan keimanan. Sebagaimana fatwa para ulama berkata, al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu akan selalu bertambah apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman akan menyusut, akan turun, akan merosot apabila kita melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Bagi saudara-saudaraku yang barangkali masih bergelimang dalam perbuatan dosa, segeralah bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Sebab belum tentu umur kita akan bertambah. Kita belum tahu apakah di tahun 2024 ini masih ada sisa umur bagi kita. Lupakanlah masa-masa yang lalu yang penuh kelam dan penuh dosa. Pintu taubat masih terbuka lebar. Bahkan Allah sangat senang jika kita kembali ke jalannya dengan mendapatkan ridha dan maghfirahnya. Tapi ingat, jangan melakukan dosa lagi, walaupun dosa-dosa yang kecil sekalipun. Sebagaimana dinasihati oleh ulama yang terkenal Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan sebuah kalimat atau mutiara hikmah yang sangat indah dan penuh hikmah kepada kita. Beliau berkata, la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya apa? Walaupun dosanya kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus maka akan menuju kepada dosa yang besar. Kemudian wala kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan istighfar. Maksudnya sebesar apapun dosa kita, tapi kita bisa menghapus, kita bisa menghilangkan dosa besar itu dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan dari khutbah saya ini, di dalam memasuki tahun baru, baik tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Masehi yang barusan kita peringati, bahkan kalau bisa tidak menunggu tahun baru, setiap Jumat kita ini hendaklah introspeksi diri, merenung dan bertafakur. Kita muhasabah, kita menilai diri, apakah amal soleh kita telah banyak, apakah sudah cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita selalu iman kita sudah memiliki kualitas yang bagus? Mari kita manfaatkan sisa umur kita. Semakin panjang umur, semakin banyak amal solehnya, agar kita diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita selalu diberi taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka, keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita, semoga di dalam memasuki tahun 2024 ini kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, musibah, takdir yang buruk maupun wabah penyakit yang katanya COVID-19 sudah muncul lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga pula memasuki tahun politik, negara kita ini, Indonesia, akan menjadi negara yang lebih baik, akan menjadi negara yang aman, tentram, adil dan sejahtera, menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga pula suatu saat jika kita dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah, lisan kita bisa melafazkan sebuah kalimat yang agung, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Qala Allah ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir dunubadal ladzi tunjilun niqam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang mendatangkan bencana. Allahumma fir lana dunubadal ladzi tughayyirun ni'am. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang merusak karuniamu dan nikmatmu. Allahumma fir lana alladzi tunjilul bala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang mendatangkan bala bencana. Allahumma fir lana dzunubana alladzi turaddud du'a. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang menyebabkan doa kami kau tolak. Rabbana fir lana wa dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma tawwil umurana bil iman wal Islam. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan tetap iman dan Islam. Allahumma tawwil umurana bil istiqamah. Ya Allah, panjangkan umur kami tetap istiqamah di jalanmu. Allahumma tawwil umurana bis sihhah wal mu'afatan daimah. Ya Allah, panjangkan umur kami selalu dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma tawwil umurana bil baraka wal khair. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan keberkahan-Mu dan selalu dalam keadaan kebaikan dari-Mu. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk bertaubatan nasuha sebelum kami mati. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari kematian yang su'ul khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wa aqimis shalah.